Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidatilus Solihat. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, yaitu Sayyidatun Nisa Febiani, akan menyajikan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Agung Tri Putranto. Dalam video ini, penyampaian materi akan kami lakukan secara bergantian ya. Pada bagian awal, saya akan terlebih dahulu memaparkan materi, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, harapannya meskipun disampaikan secara bergantian, materi yang kami bawakan tetap dapat dipahami dengan baik, tersusun secara runut, dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, teman-teman dapat menyimak pemaparan materi dari kami hingga selesai. Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman dapat menyampaikannya setelah menyimak video pembelajaran ini. Oke, pada video ini kami akan membahas materi komunikasi bisnis pada pertemuan ke-7 ya, yaitu tentang revisi pesan-pesan bisnis. Nah, pada materi ini membahas bagaimana cara memperbaiki pesan bisnis agar apa? Agar informasi yang disampaikan itu menjadi lebih jelas, efektif, dan juga mudah dipahami oleh penerima pesan tentunya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, pada slide ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas ya. Nah, di sini untuk tujuan yang pertama adalah memahami pentingnya revisi pesan bisnis. Dalam dunia bisnis, pesan yang disampaikan itu tidak hanya harus cepat, tetapi juga harus tepat. Oleh karena itu, merevisi menjadi langkah penting agar pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah mengetahui bagian-bagian yang perlu direvisi. Karena tidak semua bagian dalam pesan itu harus dirubah ya. Namun kita juga perlu memahami bagian mana yang perlu diperbaiki, seperti struktur kalimat, pemilihan kata, maupun kejelasan dalam isi pesannya. Dan tujuan yang ketiga adalah menyusun pesan bisnis yang efektif. Nah, setelah memahami pentingnya revisi dan bagian yang perlu diperbaiki, kita diharapkan mampu menyusun pesan bisnis yang lebih jelas, lebih terarah, dan sesuai dengan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, diharapkan kita lebih terarah dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dari revisi pesan bisnis. Nah, revisi pesan bisnis ini merupakan proses memperbaiki pesan yang telah dibuat dengan tujuan agar pesan tersebut menjadi lebih berkualitas dan efektif saat disampaikan kepada penerima pesan. Nah, perbaikan ini dilakukan agar pesan menjadi lebih jelas, sehingga tidak menimbulkan makna ganda atau kebingungan bagi audiens. Nah, selain itu, revisi juga bertujuan agar pesan menjadi lebih efektif. Artinya, pesan tersebut mampu mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Nah, tidak hanya itu, pesan yang telah direvisi juga diharapkan menjadi lebih mudah dipahami ya, baik dari segi bahasa, struktur, maupun isi yang disampaikan. Dengan kata lain, revisi pesan bisnis bukan hanya sekedar memperbaiki kesalahan, tetapi juga menyempurnakan pesan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal dalam komunikasi bisnis.
Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa dalam komunikasi bisnis, pesan bisnis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pesan bisnis tertulis dan pesan bisnis lisan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai pesan bisnis tertulis, sedangkan untuk pesan bisnis lisan akan dilanjutkan oleh rekan saya pada slide berikutnya nanti. Baik, dalam revisi pesan bisnis tertulis terdapat beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah substansi pesan. Nah, substansi ini berkaitan dengan isi atau inti pesan yang ingin disampaikan. Pastikan informasi yang diberikan itu sudah lengkap, jelas, dan relevan. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin menawarkan produk, maka pesan tidak cukup hanya menyampaikan nama produknya saja, tetapi juga perlu menjelaskan manfaatnya. Nah, misalnya nih, pesan awal seperti ini, kami menjual produk kesehatan. Kalimat pesan ini masih terlalu umum ya. Nah, kemudian dilakukan revisi pesan. Nah, setelah direvisi, kalimat pesan tersebut dapat menjadi seperti ini. Kami menyediakan suplemen kesehatan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga stamina harian. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian pesan. Nah, pesan harus disusun secara runtut dan sistematis. Contohnya dalam email bisnis. Pesan diawali dengan salam pembuka, kemudian tujuan, isi, dan diakhiri dengan penutup. Nah, dengan susunan tersebut, pesan akan lebih terarah dan mudah dipahami. Untuk yang ketiga adalah gaya penulisan. Nah, gaya bahasa perlu disesuaikan dengan penerima dan tetap menjaga kesopanan tentunya. Jadi, pesan bisnis kepada klien dan kepada teman itu tentunya berbeda ya. Nah, misalnya gini, kalimat pesan awal yang kalimat pesan biasa, contohnya seperti mau beli enggak. Kalimat pesan tersebut kurang tepat ya kalau dalam konteks bisnis. Kemudian kita lakukan revisi. Nah, setelah direvisi, kalimat tersebut menjadi seperti ini. Contohnya, apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk ini? Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mekanika atau teknis penulisan. Nah, hal ini mencakup penggunaan ejaan, tanda baca, serta tata bahasa yang benar. Contohnya, penulisan pada kata dikirim. Penulisan awal dipisah, dikirim. Nah, kemudian kita lakukan revisi. Seharusnya ditulis dikirim dalam satu kata gitu. Nah, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang terakhir adalah format dan layout. Tampilan pesan juga perlu diperhatikan ya. Agar apa? Agar nyaman ketika dibaca. Misalnya pesan yang terlalu panjang itu dapat dapat kita pecah menjadi beberapa paragraf gitu, atau menjadi poin-poin gitu. Agar apa? Agar pesannya itu lebih jelas. Sebagai bentuk pengaplikasian secara keseluruhan, saya di sini akan memberikan contoh sebelum dan sesudah revisi pesan. Contoh sebelum revisi kalimat pesan tersebut seperti ini. Kami jual produk kesehatan bagus, murah, hubungi saya ya gitu. Nah, kemudian kita lakukan revisi pesan. Setelah direvisi, pesan tersebut menjadi seperti ini. Misalnya, Assalamualaikum, kami menyediakan produk suplemen kesehatan yang berkualitas untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Dari contoh tersebut dapat kita lihat ya bahwa setelah direvisi, pesan tersebut menjadi lebih jelas, lebih sopan, terstruktur, dan profesional. Nah,
Nah, dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, kita dapat menghasilkan pesan bisnis tertulis yang lebih efektif dan mampu mencapai tujuan komunikasi dengan baik. Baik, di bagian ini kita akan membahas tentang pesan bisnis lisan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi kita lebih efektif. Yang pertama adalah substansi pesan. Artinya, isi pesan harus jelas, fokus, dan sesuai tujuan. Jadi, kita perlu menyampaikan inti pembicaraan tanpa bertele-tele. Yang kedua adalah pengorganisasian pesan. Pesan yang baik harus tersusun rapih, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup, supaya mudah dipahami oleh lawan bicara. Dan yang terakhir adalah gaya bahasa. Gunakan bahasa yang sopan, profesional, dan sesuai dengan situasi, agar komunikasi terasa nyaman dan lebih efektif. Jadi, dengan memperhatikan 3 hal tersebut, pesan yang kita sampaikan bisa lebih jelas, struktur, dan mudah diterima. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan bahasa saat menyampaikan pesan bisnis. Yang pertama, gunakan kata yang familiar. Artinya, pilih kata-kata yang sudah umum dan mudah dipahami oleh lawan bicara, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, gunakan kata yang singkat. Usahakan tidak bertele-tele, sehingga pesan bisa langsung diterima dengan jelas dan efisien. Dan yang terakhir, hindari kata yang bermakna ganda, karena kata ambigu bisa menimbulkan salah paham dalam komunikasi. Jadi, dengan memilih kata yang tepat, pesan yang kita sampaikan akan lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis kalimat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama adalah kalimat sederhana. Kalimat ini hanya menyampaikan satu ide utama, sehingga lebih singkat dan mudah dipahami. Biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang langsung ke inti. Yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat ini menggabungkan 2 atau lebih ide yang saling berkaitan, sehingga pesan yang disampaikan lebih lengkap. Dan yang terakhir adalah kalimat kompleks. Kalimat ini memiliki struktur yang lebih panjang dan rinci. Biasanya digunakan di saat kita ingin menjelaskan sesuatu secara lebih mendalam. Namun, dalam komunikasi bisnis, sebaiknya kita tidak terlalu sering menggunakan kalimat kompleks agar pesan tetap jelas dan tidak membingungkan. Jadi, penting bagi kita untuk memilih jenis kalimat yang tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Lanjut, kita akan membahas tentang cara mengembangkan paragraf agar pesan yang disampaikan lebih jelas dan terstruktur. Yang pertama adalah ilustrasi. Kita bisa memberikan contoh agar pembahasan lebih mudah dipahami. Kedua, perbandingan, yaitu dengan membandingkan 2 hal untuk menunjukkan perbedaan atau persamaan. Yang ketiga, sebab akibat, digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu peristiwa dengan dampaknya. Keempat, klasifikasi, yaitu mengelompokkan suatu hal ke dalam kategori tertentu agar lebih teratur. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Di sini kita bisa menyampaikan masalah sekaligus solusi yang bisa diberikan. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, paragraf yang kita buat akan lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Sebagai kesimpulan, revisi pesan bisnis sangatlah penting agar komunikasi yang kita lakukan menjadi lebih efektif. Dalam menyampaikan pesan, kita perlu memperhatikan isi pesan, struktur penyampaian, dan juga penggunaan bahasa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, gunakanlah kata dan kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, sehingga pesan bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara. Dengan begitu, komunikasi bisnis yang kita lakukan bisa berjalan lebih efektif dan tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.